kita buka saja terlebih dahulu, ya. Insya Allah mudah-mudahan masih banyak juga yang akan bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan ridhonya, karunia-Nya, keberkahannya, walaupun Allah saat ini sedang menguji kita sebagai hamba-hambanya, sampai sejauh mana ketakwaan kita, sampai sejauh mana kesabaran kita, sampai sejauh mana ketetapan iman dan Islam kita dalam kondisi yang Allah luar biasa memberikan ujiannya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan yang tetap memiliki banyak keberkahan pun sama kita yang menjalaninya diberikan keberkahan atas apa-apa yang telah Allah ujikan. Amin. Baik, para peserta yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita buka supaya lebih berkah lagi. Kita buka dengan membaca kafaratul majlis. Dengan lafaz dengan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para peserta. Bagi peserta yang ingin memunculkan wajahnya kami persilahkan. Namun bagi peserta yang ingin meng-hide wajahnya pun kami persilahkan. Namun kami berharap tetap fokus di depan laptop atau handphonenya masing-masing. Mungkin ada juga yang sambil beraktivitas lain pun kami persilahkan. Berharap kami tidak ditinggalkan begitu saja ya, walaupun hanya berbicara di depan laptop atau handphone ya. Mudah-mudahan tetap fokus dengan kegiatannya masing-masing sambil mendengarkan. Terlebih saya yakin jam-jam seperti ini jam-jam sibuk ya. Mudah-mudahan tetap fokus mendengarkan. Dan kami hanya berharap mic dari masing-masing peserta tetap dimatikan agar pembicara yaitu Kak Teddy bisa fokus dalam menjelaskan materinya begitu ya. Sudah ada 23 partisipan yang ikut hadir, insya Allah masih banyak yang terus berdatangan ya. Baik, terima kasih Kak Teddy. Kita akan mulai saja materinya ya. Materi dari Kak Teddy. Mangga silakan, ada pendahuluan terlebih dahulu sebelum dimulai slide-nya. Silakan Kak Teddy. Baik, terima kasih Kang Hadi sudah memandu acara ini. Saya berterima kasih kepada APKO yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah meskipun kelihatannya hari ini memang ada yang bilang ujian, ada yang bilang cobaan, teguran, tapi tetap bagaimanapun kondisinya kita harus tetap optimis, kita harus terus melangkah ke depan dan melakukan yang terbaik tentunya. Karena kita yakin apapun yang ada pasti ada hikmah yang Allah siapkan untuk kita semua. Baik teman-teman semuanya, sahabat apa yang berbahagia, perkenalkan mungkin ada yang sudah sering melihat wajah ini atau ada yang baru. Perkenalkan, saya Kak Teddy. Kalau di eja TEDI, panggillah saya dengan Kak Teddy. Panggillah saja dengan Kak Teddy. Meskipun di mute hanya Kak Hadi yang bersuara, tapi saya yakin semuanya tetap bahagia. Baik, teman-teman semuanya, kita senam dulu ya. Semuanya bisa ini untuk memfreshkan diri, menyegarkan diri kita, agar semakin fresh otak kita menerima materi yang tentu ceria dan fresh ini.
Oke, siap-siap. Dua tangan ke atas, turunkan ke pinggang, letakkan di bahu, tunjuk kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Turunkan ke depan, lipat keduanya. Main Baik. musik, Nah, dengar bunyi terompet. Gimana bunyinya? Tetet tetet tetet. Dengar bunyi genderang, dung 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 dung. Dengar bunyi piano, ting 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 ting. Petik gitar 6 kali. Jreng 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 jreng. Nah, baik teman-teman semuanya yang berbahagia, sahabat Apko, perkenalkan saya Kak Teddy, siap untuk berbagi tentang bagaimana rahasia tetap ceria dengan cerita agar betah di rumah saja. Baik teman-teman yang berbahagia, ada 3 hal minimal yang akan Kak Teddy berikan, nanti akan berkembang jika memang ada diskusi, jika waktunya masih ada. Eh, yang pertama kita akan berbagi tentang fenomena kondisi saat ini. Apa yang terjadi. Mungkin nanti yang pertama ini saya ingin mendengar 1 atau 2 orang Kang Hadi, permasalahan apa yang dihadapi khususnya ketika menghadapi anak-anak. Kemudian yang kedua nanti kita akan berbicara tentang bagaimana strategi cerita, dan yang ketiga tentu teknik bercerita yang mudah saja lah yang kita berikan ya Kang Hadi ya. Yang susah-susah baik. biar saya. Siap, siap. Baik, ayah bunda yang berbahagia, Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia. Jadi kenapa kita harus tetap berbahagia? Menyikapi kondisi seperti ini mungkin sudah banyak bahasan-bahasan di perkuliahan-perkuliahan yang lain atau di media sosial. Kali ini hanya fokus satu, bagaimana kita tetap ceria melalui cerita. Tentu ini bukan satu-satunya treatment kita berada di rumah, tetapi ini adalah salah satu jalan dari sekian macam treatment, semuanya tentu butuh cerita. Mengajak anak belajar butuh cerita, bermain, mengajak anak beribadah. Nah, cerita ini adalah salah satu sarana untuk menuju ke sana. Nah, ini salah satu manfaat cerita. Baik, mengawali itu, mungkin slide-nya bisa di-sharing ya, Kak Ya. Hadi ya. Baik, teman-teman semuanya, mengawali itu salah satu nah, salah satu fungsinya adalah bagaimana hari ini kita fokus tetap ceria dengan cerita agar betah di rumah saja. Karena banyak yang sudah masuk ke kita, yang masuk ke kami itu, Kak Teddy, anak-anak sudah mulai bosan, sudah lebih dari 1 bulan berada di rumah, ketemunya itu aja, ingin keluar. Atau yang kedua, Kak Teddy, saya sudah kehabisan cara bagaimana lagi berinteraksi dengan anak-anak. Sudah mulai kelihatan aslinya nih orang tua. Nah, dan yang ketiga, pembelajaran apalagi, kadang anak-anak juga mengerjakan tugas-tugas dari guru, beberapa orang ada yang sudah mulai jenuh, akhirnya malah banyak bermain di depan HP-nya, bermain games dan seterusnya. Yang ketiga malah justru ada nih Kak yang kuotanya sampai membludak gitu, melebihi SPP sekolah. Ini fenomena yang ada. Nah, maka Kak Didi punya strategi bagaimana kita ceria dengan cerita. Ada satu kunci di slide kedua, yaitu bagaimana kita bisa tetap ceria. Nah, ini kuncinya teman-teman semuanya. Sebelum semua materi Kak diberikan, ketika kita ingin bercerita atau mendongeng atau berkisah, satu yang kita pegang. Orang tua, guru, pendamping anak harus berani 100% ekstrim. Suaranya dikeluarkan nanti, wajahnya, ekspresinya dikeluarkan, kemudian gerakan tubuhnya, kemudian kontennya, isinya. Jadi jangan sampai
setengah-setengah. Nah, ini yang perlu dipegang oleh teman-teman peserta semuanya. Jadi ketika ingin ceria bersama cerita, satu yang harus dipegang yaitu 100%, 100 jarinya berapa? 100% ekstrim. Ekstrim semuanya. Nanti yang akan Kak Dedi ajarkan berusaha ekstrim. Kenapa harus ekstrim, Kak Dedi? Karena kita harus lebih menarik dibandingkan dengan tayangan-tayangan YouTube, dibandingkan dengan tayangan-tayangan yang lain, dibandingkan dengan ya tayangan yang mungkin kurang bermanfaat, tapi karena penampilannya menarik, sehingga anak-anak lebih tertarik ke sana dibandingkan dengan melihat orang tuanya, berinteraksi dengan orang tuanya, bermain dengan orang tua. Anak lebih tertarik memegang gadget atau HP. Ini yang kita ingin hindarkan. Jadi, rumus pertama adalah 100% ekstrim. Orang tua harus berani mengeluarkan semuanya. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah semuanya tidak akan enak. Masak setengah matang, tentu tidak enak. Kemudian kita dapat bayaran gaji setengah, nggak enak juga kan? Nah, kita bekerja setengah-setengah. Bos tentu merasa tidak nyaman dengan kerja kita. Maka lakukan 100% ekstrim. Curhat perhatian yang penuh, kemudian perhatian yang menyeluruh dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang pertama dulu, perlu terngiang-ngiang, cerita yang sukses, penuh keceriaan, dan mampu mendampingi anak-anak 100% ekstrim. Oke, sekarang Kak Teddy, bagaimana saya memulai bercerita? Nah, ada satu yang ingin saya Kak Teddy bagi, bagaimana kita harus mampu memahami karakter anak-anak. Apa sih itu anak-anak? Jangan sampai kemudian anak-anak itu kita anggap sebagai orang dewasa mini. Mungkin bisa dibuka semua empat-empatnya, Kak Hadi. 1, 2, 3, 4. Gitu. Baik, teman-teman semuanya, kita akan memahami bagaimana itu, ini mungkin sebagian sudah paham tentang ini, tapi Kak Didi ingatkan, karena jangan sampai 1,5 bulan bersama dengan anak-anak, kita terlupa karena situasi dan kondisi, akhirnya kita lupa siapa itu anak-anak. Yang pertama adalah anak bukan orang dewasa mini. Jadi terkadang ada orang tua yang kemudian menganggap anak itu seperti orang dewasa tapi dalam bentuk yang mini. Ketika memerintah, kamu ke sana, ke sana, ke sana. Sebagaimana halnya kita memerintah kepada anak buah, kepada teman sebaya, yang sudah besar seperti kita. Tidak, anak adalah masih murni anak-anak, secara psikologis dia masih belum matang, secara kognitif, secara semuanya lah. Jadi kita tidak bisa, coba bayangkan ketika ayah bunda dengan kondisi badan besar yang ada sekarang ini, kemudian kita berhadapan dengan seorang raksasa yang tingginya 2 atau 3 kali lipat dengan kita. Kemudian raksasa itu nunjuk-nunjuk kita. Kamu makan, tidur, ke sana, ke sini. Bagaimana perasaan kita? Tentu kadang kita takut. Nah, maka atau kita menuruti perintah itu, tetapi menuruti dengan ketakutan, keterpaksaan. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Bayangkanlah ketika kita marah-marah, memerintah dengan tidak nyaman, dengan cara yang seperti itu, bayangkan kita diperintah oleh raksasa dengan cara yang tidak nyaman. Itu yang pertama, anak bukan orang dewasa. Yang kedua, dunia anak memang dunianya bermain, jadi mereka masih wajar kita lihat keseharian mereka di rumah dalam masa WFH ini. Mereka itu bermain-main, belajarnya sambil bermain. Jadi sekarang kita fasilitasi mereka bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka tetap bermain dengan permainannya, tapi nasihat, pesan, ilmu pengetahuan masuk. Caranya dengan bercerita. Jadi ketika mereka bermain mobil-mobilan, bermain boneka, bermain rumah-rumahan, kita tetap ngobrol, tetap berbincang, tetap bercerita. Sehingga
pesan-pesannya masuk. Apalagi ingat, mainnya anak adalah seriusnya anak. Jadi ketika anak-anak bermain itu jangan dianggap sesuatu yang sepele. Inilah ketika anak-anak bermain, sebagaimana ketika kita belajar dan bekerja. Seriusnya mereka. Nah, saat mereka serius, kalau kita bicara teori hipnotis itu, gelombang otak ini terbuka. Sehingga apa? Gelombang otak yang terbuka ini kemudian ketika kita memasukkan pesan saat gelombang otak terbuka, maka yakinlah pesan-pesan lewat cerita ini bisa masuk. Tentu pesan yang disampaikan lewat cerita lebih menyenangkan. Nah, teman-teman semuanya, anak masa tumbuh kembang, kita penuhi segi fisik dari makanan dan seterusnya. Nah, terutama secara psikologis. Jangan sampai anak-anak itu dibiarkan bermain begitu saja, tapi tanpa ada kata-kata yang mendampingi, tanpa ada cerita, tanpa ada story. Dan yang terakhir adalah anak senang meniru. Maka berilah teladan. Teladan berupa perbuatan maupun kata-kata. Kalau kita tidak bisa memberikan teladan berupa perbuatan, minimal lewat teladan-teladan dari tokoh-tokoh, dari orang-orang, dari para nabi, dari sahabat, agar mereka meniru teladan lewat kisah-kisah yang kita. Nah, ini paradigma pertama, membuka tentang dunia anak. Kenapa kita penting seperti ini? Karena kita ingin anak-anak memahami apa yang sedang kita hadapi terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya sudah paham ya tentang anak. Selanjutnya kita akan langsung masuk hal yang kedua. Setelah kita memahami anak tadi begitu dahsyat, ada satu senjata, yaitu bagaimana memasuki dunia anak lewat dunia dongeng atau bercerita atau berkisah. Oke, sebelum membahas yang lain, Kak Dedi akan coba singgung dulu sebentar dongeng, bercerita, berkisah. Tiga hal ini secara teknik sama nanti yang akan Kak Dedi ajarkan. Cuma beda konten saja, isi. Kalau dongeng memang murni rekayasa imajinasi, fiktif. Kita mengarang cerita. Kemudian berkisah. Nah, ini berkisah itu lebih banyak tentang cerita-cerita nyata, sejarah. Baik itu dari mulai zaman para nabi, sahabat, tabi'in, dan bahkan sampai sekarang. Ada namanya di dalamnya ada biografi, menceritakan kisah sukses orang lain, autobiografi, sukses diri sendiri, pengalaman pribadi, dan seterusnya. Terus cerita. Nah, cerita ini itu menaungi kedua ini. Jadi cerita itu adalah payung besarnya. Di dalam cerita ada beberapa, di antaranya adalah dunia dongeng dan dunia kisah atau sejarah. Itu ya Bunda ya. Jadi tetapi secara teknik insya Allah akan sama. Oke, kita akan belajar cerita. Jadi apa sih manfaat kita hari ini belajar bercerita? Minimal 3 hal. Kenapa? Karena dunia anak ini dunia yang sangat-sangat menakjubkan. Nah ini, kalau kita tidak cerita, yang akan kita hadapi, yang akan dihadapi anak-anak seperti ini. Nah, ada gambar yang akan muncul. Klik. Nah, ini Bunda, tantangan anak di rumah. Tantangan anak di rumah, anak-anak itu akan lebih banyak berhadapan dengan televisi. Ya, kalau televisi itu bisa kita kontrol, tayangannya apa saja. Tetapi terkadang televisi itu muncul banyak hal lah yang kemudian tetap harus kita dampingi tentunya. Bahkan ada hal-hal yang harus kita close itu. Games, gadget. Nah, ini juga kalau kita orang tua tidak kemudian menjadi lebih menarik dari televisi dan games, maka siap-siap sebagian waktu anak-anak akan tersita oleh kedua hal ini. Nah, tantangannya adalah alumni peserta ini, nanti tantangannya adalah mulai sekarang dan seterusnya, tantangannya adalah kita, orang tua, di rumah masing-masing menjadi lebih menarik.
Nah, pertanyaannya adalah yang merasa, karena kita nggak bisa bersuara, yang merasa boleh angkat tangan. Siapa yang merasa ingin lebih dekat dengan anak-anaknya? Boleh angkat tangan. Nah, bagus, mulai banyak ya. Siapa yang merasa ingin anak-anaknya lebih sayang kepada kita? Siapa kira-kira, yo? Oke, sudah ada yang angkat tangan, Kang Hadi? Sudah banyak Kak Banyak Teddy. ya? Alhamdulillah. Siapa yang merasa hari ini merasa ingin nasihatnya didengarkan oleh anak-anak kita? Nah, banyak ya, Kang? Banyak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir adalah ingin nasihatnya didengarkan oleh anak-anak kita. Maka tentu sebagaimana televisi ditonton anak-anak kita, sebagaimana games ditonton atau dimainkan anak-anak kita ingin tentunya ketika kita memberi nasihat, anak-anak menonton kita dan memainkan apa kata-kata kita sebagaimana dia memainkan games. Tentu seru ya ketika kita memiliki kemampuan ini ya. Tantangannya adalah, Kang Hadi dan teman-teman, tantangannya apa? Kita mematikan televisi, klik mematikan handphonenya ketika sudah tidak ada tugas-tugas sekolah. Klik, kemudian muncullah orang tua sebagai artisnya. Gitu. Lalu orang tuanya bercerita contohnya seperti ini. Baik anakku, hari itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Para sahabat duduk rapi, kemudian Rasul menyampaikan bahwa dakwah Islam membutuhkan dana yang sangat besar. Para sahabat segera angkat tangan. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan harta terbaiknya. Angkat tangan. Ada yang menyumbangkan hartanya, uangnya, dan seterusnya. Ada satu sahabat angkat tangan. Saya ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan setengah dari keseluruhan harta yang saya miliki untukmu, untuk Islam, untuk dakwah Islam. Wah, keren ya anakku. Lihat, ada satu orang sahabat yang angkat tangan menyumbangkan setengah dari hartanya. Kalau dia punya 2 rumah, 1 rumah disumbangkan. Kalau dia punya 2 sepeda, sepedanya yang 1 disumbangkan. Wow, kalau punya tabungan 10 juta, 5 juta disumbangkan. Keren tidak? Oh, tapi ada satu sahabat lagi yang kemudian angkat tangan. Sahabat itu angkat tangan. Saya ya Rasulullah, saya akan sumbangkan semua harta saya. Orang-orang takjub. Wah, itu ada sahabat yang hebat sekali. Iya, dia keren sekali menyumbangkan semua hartanya. Iya, aku juga tidak bisa seperti itu. Nah, cerita-cerita seperti itu bisa dibuat menarik. Nah, pertanyaannya kira-kira Kang Hadi siapa tuh sahabat yang menyumbangkan setengah dan menyumbangkan semua hartanya? Siapa ya Kang? Siapa kira-kira ya? Yang tahu boleh jawab via chat ya. Silahkan ya. Kira-kira Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya. Oh, wah, hebat, dahsyat, keren. Iya, Abdurrahman bin Auf pada beberapa episode beliau menyumbangkan hartanya dan seterusnya. Tapi pada episode ini hampir betul. Nah, jadi yang menyumbangkan setengah hartanya itu sahabat Umar bin Khattab. Kemudian yang semua hartanya siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq. Yes, keren. Siapa itu Kang? Dapat hadiah doa. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Keren. Yang menjawab, ya Allah, mudah-mudahan cepat naik haji dan umroh hadiahnya. Amin. Nah, hadiahnya doa terbaik. Okay. Ada dilanjutkan ya? Silakan lanjut. Baik. Itu salah satu contoh-contoh ketika orang tua harus menjadi lebih menarik. Nah, nanti akan diajarkan suara-suara. Aku bisa suara seperti ini. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Nah, termasuk nanti bagaimana membuat cerita
yang menarik. Kita akan belajar selanjutnya. Nah, di slide yang ini kuncinya adalah setelah kita tadi mengenal anak-anak dan tahu bahwa ketika bercerita harus ekstrim, 100% ekstrim, maka tantangan berikutnya adalah sebagai orang tua kita. Boleh ikuti sama-sama dalam hati, karena tidak ada suara. Saya harus lebih menarik daripada televisi dan HP. Boleh diulangi sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya menjadi lebih menarik daripada televisi dan HP. Amin. Ya Allah. Oke. Ketika sudah menarik, tantangannya adalah tadi kita mampu memasukkan pesan-pesan tentu pilihan dibandingkan televisi yang tidak banyak pilihannya, yang tidak bisa kita atur tayangannya apa saja. Baik, Kang Hadi, sepertinya kita masuk ke slide berikutnya, Kang Hadi. Bagaimana? Nah, ini nih masalahnya. Kak, aku cerita seperti Kak Teddy. Nah, ini kata Nora nih, Bunda Nora, menirukan suara susah. Aku susah, Kak. Nah, ini masalahnya. Susah betul. Terus kemudian aku nggak pede, Kak, nggak terbiasa. Biasanya saya sukanya orang tua yang kaku, atau saya nggak punya banyak cerita. Apalagi kira-kira masalahnya? Kita list dulu deh sebelum kita belajar. Tidak pede karena banyak hal, takut, malu, terbiasa jaim, wajahnya terbiasa kaku. Suka lupa karakter suara, yes, ketuker-tuker. Tiba-tiba anak kecilnya, misalkan anak kecil dan ayah, ayah, aku ingin makan. Baiklah, nak, kalau begitu. Baik, terima kasih, ayah. Aku menerima masakan ayah. Iya, anakku. Jadi ketuker-tuker suaranya. Oke, keren. Apalagi kira-kira? Tidak percaya diri, tertukar suara, kemudian tidak bisa suara bahkan, kemudian tidak punya banyak stok cerita. Kak Teddy hampir 1,5 bulan, nanti tambah sampai akhir Mei ya. Tapi mudah-mudahan cepat selesai ya. Atau sampai kita kan menemani anak-anak WF, tidak hanya masa WFH ini saja, tetapi sepanjang hayat tentunya. Tidak punya stok cerita. Nah, ini biasanya permasalahan utama. Oke, kita bahas ya. Nah, karena harus mengingat alur cerita. Oke, anak-anak senang kalau sudah ambil buku cerita. Belum bisa membedakan karakter. Oke, baik. Sudah banyak masuk nih interaksi, alhamdulillah. Terima kasih para peserta. Kita bedah satu persatu ya, bagaimana menjawab tantangan mulai sekarang dan seterusnya, selesai acara ini kita bercerita. Tidak percaya diri. Kak, aku nggak percaya diri deh, nggak bisa cerita seperti itu, nggak bisa menarik di depan anak-anak. Kalau kita tidak menarik di depan anak, lalu siapa lagi gitu yang akan membuat anak-anak menarik? Nah, tentu kita dong, orang tua, tokoh utama dalam hati anak-anak. Nah, bagaimana caranya biar pede? Yang pertama adalah terus berlatih. Berlatih seperti ini aja, di depan cermin, depan kamera, depan HP, tentu latihan. Latihan dan praktek. Ini anak-anaknya keren. Udah main dulu nih. Yang pertama itu ya, kalau tidak pede, terus latihan. Latih, dan latih. Jadi kita perlu latihan di depan cermin. Kemudian latihan langsung di depan anak-anak. Tentu cerita perdana kita bisa jadi hanya 10%, kemudian nanti ke cerita kedua bisa sampai 30%. Kak Teddy saja dulu waktu cerita pertama, ini semuanya berkeringat, bahkan menetes, jelek lah. Tapi setelah terbiasa ternyata seperti kita naik sepeda lah. Nah nih, aku tidak bisa cerita, nyambung ya, tidak pede itu bisa diatasi dengan berlatih. Tidak bisa bercerita, ada satu yang ingin Kak Teddy sampaikan kalimat ini, teman-teman. Boleh dibaca kalimat itu secara singkat adalah ternyata teman-teman
naluri bercerita atau naluri mendengarkan cerita itu ada pada diri setiap insan. Setiap kita punya keinginan untuk bercerita atau mendengarkan cerita. Ini penting. Cuma masalahnya adalah tinggal dipoles sedikit saja gayanya. Jadi bahan mentahnya itu sudah ada, tinggal ibarat roti itu sudah ada rotinya, tinggal dioles sedikit dengan mentega dan meses sehingga dinikmati anak-anak lebih nikmat. Itu aja. Kalau kita mungkin orang tua menikmati roti saja bisa masuk. Tapi kalau anak-anak terkadang tidak kan, tinggal dioles sedikit mentega dan dikasih topping keju atau meses, tentu anak-anak lebih suka. Itulah contoh bukti. Ayah bunda kalau kumpul di kantor, apa yang dilakukan? Setelah pekerjaan beres, ngumpul, ngopi, apa yang dilakukan? Ngobrol. Ibu-ibu ketika berbelanja di depan rumah ada orang jualan belanja, apa yang dilakukan? Ngobrol, bercerita. Arisan, pengajian, belum dimulai, apa yang dilakukan? Ngobrol, cerita. Jangan sampai ketika pulang ke rumah, anak menagih, "Ibu, ayah, ceritain aku dong." "Maaf, nak, cerita ayah sudah habis di warung kopi." Atau, "Maaf, nak, ibu ceritanya sudah habis di arisan PKK." Nah, tentu ini tidak kita inginkan. Nah, teman-teman semuanya, oke ya, jadi secara prinsip kita, setiap diri kita adalah punya kemampuan untuk bercerita. Oke, ini dua hal menjawab pertanyaan, aku tidak pede, tentu dengan berarti aku nggak bisa. Nah, ini saya sadarkan dulu bahwa kemampuan bercerita ada. Tinggal nanti hari ini Kak Dedi akan menambahkan bagaimana cara mengoles roti itu dan menaburi. Tentu lebih ringan kan daripada kita membuat roti. Kalau nggak punya roti, kita harus bikin roti. Susah. Tapi ini hanya mengoles sedikit aja. Jadi hanya sedikit sentuhan sehingga cerita kita dinikmati anak-anak. Tadi ada beberapa pertanyaan, Kak aku bisa cerita tapi nggak menarik. Kak aku bisa cerita tapi gaya bahasa, suara maksudnya kurang mungkin ya. Gayanya kurang. Oke. Sekarang masuk ke tekniknya Kang Hadi sehingga biar teman-teman ceritanya lebih menarik. Oke, kita siap ya. Siap-siap masuk ke materi inti nih sepertinya Kak Teddy ya. Materi inti ya. Kalau tadi pengantar aja berapa menit nih? Kelamaan kan? Ini rumusnya Kang Hadi dan teman-teman semuanya. Rahasia bercerita ala Kak Hadi ya. Banyak ala-ala yang lain. Ada ala kan setiap kopi punya masakan masing-masing, tapi prinsipnya sama sih. Bercerita, mendongeng atau berkisah, inilah tekniknya, yaitu apa Bapak Ibu semuanya? Smile. S-M-I-L-E. Kita bedah satu persatu. Apa itu smile? Nah, smile ini, sebelum kita bedah, kita baca smile-nya sama-sama. Tentu sambil tersenyum hasilnya. Smile. Oke ya? Baik, kita bedah satu persatu Kang Hadi. S. Apa itu S teman-teman semuanya? S yang pertama. Nah, ini. Suara unik. Ini yang banyak orang yang kemudian, Kak aku nggak bisa suara seperti itu, Kak aku nggak bisa. Nah, hari ini kita akan belajar suara unik. Oke, teman-teman, kenapa kita perlu mengeluarkan suara unik? Ada 3 minimal ketika kita ingin mengeluarkan suara unik. Jadi, suara kita tentu ketika unik, anak-anak menjadi lebih fokus lagi. Wih, apa itu ayah? Apa itu ayah? Apa itu bunda? Nah, jadi pentingnya kita mengeluarkan suara unik itu membuat anak fokus kembali dengan cerita kita. Karena ceritanya menarik, suaranya menarik. Kemudian suara unik itu untuk membedakan karakter tokoh. Bayangkan kalau kemudian ada di cerita 2 orang anak atau bahkan 3 orang ceritanya begini. Hai temanku, ayo kita bermain. Ayo kita bermain. Memangnya kita main apa? Kita main sepeda saja.
aku tidak punya sepedanya. Lalu kamu pinjam saja ya. Ini tokonya siapa? Bisa dibedakan nggak? Tentu sangat susah. Tapi coba, hai teman, ayo kita bermain. Bermain apa sahabatku? Bermain sepeda. Aku bisa naik sepeda, kamu sudah bisa naik sepeda. Itu dia, aku belum bisa naik sepeda. Aku ajarin. Nah, kalau seperti itu, bisa dibedakan. Kak tadi sedang memerankan siapa dan memerankan siapa, tentu bisa menikmati kan. Nah, ini kalau video ini didengarkan di dekat anak-anak, tentu ketika ada suara aneh Kak Teddy, pasti anak-anak akan mengerubung di belakang ayah bunda deh. Nanti boleh di akhir sesi, kalau ada anak-anak di sekitar, nanti di akhir sesi Kak Teddy cerita live untuk anak-anak di sekitar. Yang ada anaknya aja, yang nggak ada anak, jangan dipaksakan ada. Baik, itu ya, pentingnya suara unik. Sekarang kita real belajar suara-suara seperti tadi. Oke, teorinya dulu. Suara dalam bercerita atau mendongeng ada tiga jenis suara. Yang pertama adalah suara narasi. Suara narasi itu pakai suara asli kita saja. Yang kedua adalah suara ilustrasi. Nah, ini suara ilustrasi, ini suara-suara backsound, suara-suara latar, suara angin, suara tembakan, suara burung berkicau, dan seterusnya. Dan yang ketiga, suara tokoh. Nah, ini suara tokoh. Oke, Kang Hadi mungkin fokus ke wajah saya aja, Kak. Layar kita hilangkan dulu. Slide. Baik ya, teman-teman semuanya, kita akan belajar suara. Nanti lebih fokus ke Kak Teddy ini ya. Baik, teman-teman, narasi dulu. Suara narasi. Suara narasi itu begini. Pakai suara asli. Contoh, kita akan membuat sebuah cerita. Pagi hari, ada seorang anak. Dia terbangun dari tidurnya. Di sebuah kamar yang sangat indah, catnya berwarna putih, lampunya temaram. Tiba-tiba anak itu mendengar suara yang membuat berkata, suara apa itu? Oh, rupanya suara ayam tetangga sedang berkokok. Anak itu segera terbangun, teman-teman. Dia terbangun dengan penuh ceria. Kenapa? Karena dia tahu pagi itu dia akan makan sahur karena dia berpuasa. Nah, teman-teman, ini suara narasi. Lihat, Kak tadi masih pakai suara asli. Tetapi meskipun pakai suara asli, lihat, kita memainkan apa saja di sana. Selain mimik dan ekspresi tentunya. Suaranya kadang Kak tadi pelankan. Yes, kita memainkan volume suara. Ada kalanya suaranya besar seperti ini, ada kalanya bahkan anak-anak dibuat pelan sehingga dia menjadi lebih fokus mendengar. Nah, begitu Bunda. Jadi ayah juga. Jadi yang pertama adalah suara narasi. Narasi itu suara asli. Tetapi ingat, meskipun suara asli, jangan sampai monoton atau datar, flat. Mainkan semua aspek suara. Volume suara. Terkadang kita kecilkan volumenya, kadang kita besarkan. Kemudian tempo, cepat atau lambatnya. Kita kadang, nah, hari itu seorang anak terbangun dari tidurnya dan dia heran melihat ayah ibunya sudah terbangun. Nah, itu kan pelan, cepat, begitu ya. Jadi volume kita mainkan, tempo kita mainkan, nada. Nadanya jangan datar, karena ada orang tua atau banyak orang lah yang kemudian bercerita, nadanya bagus. Tetapi dari awal sampai akhir nadanya itu saja. Contoh, pagi hari yang sangat indah. Itu kan bagus ya. Tetapi kalau 5 menit, 10 menit dengan nada yang sama, pagi hari yang sangat indah. Ada seorang anak terbangun dari tidurnya. Dia lalu makan sahur
Dia makan dengan lahap. Dia senang sekali hari itu karena bisa makan sahur. Nah, 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 nah. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman semuanya? Tentu ketika nada yang indah itu berlangsung lama, tapi monoton, akan menjadi tidak menarik lagi. Oke ya? Jadi, suara yang pertama adalah suara narasi. Kita harus memahami itu, gunakan suara asli, mainkan volumenya, besar kecil, mainkan nadanya, mainkan juga temponya. Oke, itu narasi. Sekarang kita latihan. Meskipun mungkin satu orang Kang Hadi dipilih untuk mengikuti Kak Dedi kita bercerita. Boleh, boleh. Kira-kira siapa ya? Boleh saya tunjuk saja kali ya? Boleh, langsung aja. Mohon berkenan kepada akun atas nama Ibu Dwi Astuti. Ibu Dwi Astuti. Boleh, Ibu? Ibu Dwi Astuti. Saya buka suaranya ya. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah bisa bersua kembali Bunda. Oke, Bunda mewakili teman-teman kita berlatih suara narasi ya Bunda ya. Oke, ikuti cerita Kak Dedi. Kak Dedi mengucapkan satu kalimat, nanti Bunda menirukan sebisanya, seingatnya saja. Pagi hari yang sangat indah. Pagi hari yang sangat indah. Di sebuah hutan yang sangat lebat. Sebuah hutan yang sangat lebat. Pohonnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Pohonnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Masih banyak binatang buas di sana. Masih banyak binatang buas di sana. Tiba-tiba terdengar suara anak berteriak minta tolong. Terdengar suara anak minta tolong. Dia terus berteriak minta tolong. Dia terus berteriak minta tolong. Rupanya dia tersesat. Dia sangat ketakutan. Dia tersesat. Dia sangat ketakutan. Dia terus berteriak minta tolong. Dia terus berteriak minta tolong. Ye, keren. Tepuk tangan dong semuanya buat Bunda Dwi Astuti. Oke. Terima kasih. Ibu Dwi. Terima kasih Bunda Dwi Astuti. Oke, Kang Hadi lihat, teman-teman semuanya lihat. Ketika Bunda Dwi Astuti menirukan dengan narasi itu masih pakai suara asli, belum dibuat-buat, tetapi nadanya dimainkan, volumenya dimainkan, temponya dimainkan, itu akan menjadi lebih menarik. Bahkan mungkin belum sampai keluar suara-suara aneh itu, ini pun sangat menarik. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke, sekarang masuk ke jenis suara yang kedua, suara tokoh. Nah ini biasanya yang sangat menarik nih. Kuncinya adalah, kalau Kak Dedi kasih tahu bocorannya adalah, Kak, bagaimana saya bisa menirukan suara-suara aneh? Nah, kuncinya nanti kalau tidak ketemu Kak Dedi lagi, tapi tenang, hari ini Kak Dedi ajarkan. Kuncinya adalah teman-teman semuanya ketika menonton film kartun, tidak hanya nonton, tapi tirukan. Bagaimana ini? Oh baiklah, SpongeBob, aku senang sekali. Baiklah, aku juga akan senang sekali. Jangan begitu, kawan. Nah, jadi, tiru-tirukan satu suara aja, satu tokoh pilih tokoh SpongeBob-nya. Nanti dia ngomong apa, kita ikutin aja, kayak tadi Bunda Dwi Astuti ngikutin Kak Dedi. Nah, itu ya salah satu cara yang paling mudah. Nah, cara yang kedua adalah, tolong, nah ini penting saya sampaikan. Tolong jangan sampai suara-suara tokoh yang aneh nanti kita pelajari menjadi beban bagi kita, sehingga, Kak, itu susah, aku nggak bisa seperti itu. Kemudian akhirnya, udah deh, nggak usah cerita dulu. Tidak. Suara tokoh ini sangatlah mudah, teman-teman semuanya. Nanti kita akan belajar minimal 5, 6, atau 7 suara lah.
akan Kak Dedi ajarkan real. Nanti setelah Kak Dedi ajarkan, nanti dipilih lagi Kang Hadi siapa. Nah, nanti tolong, meskipun nanti menguasai 8 ya, 8 jenis suara tokoh, 8 jenis suara tokoh minimal insya Allah, tolong jangan nekat. Sudah bisa 8 suara, lalu nekat cerita isinya 8 tokoh, kemudian dimainkan semua dalam satu adegan. Anaknya bingung, kitanya juga bingung. Ya, punya 8 suara, disimpan lah. Hari ini keluarin 2 suara. Besok biar menarik lagi keluarin 2 suara. Itu strateginya. Oke, belajar suara yang pertama. Suara pertama tadi Bunda, Ayah, teman-teman sudah menguasai suara asli, pakai suara narasi. Oke ya, ikuti sama-sama meskipun dimute tapi nggak apa-apa. Suara asli untuk narasi, ikuti ya. Suara asli untuk narasi. Silakan kepada para peserta ikut saja, walaupun suaranya tidak saya munculkan, boleh ikut di tempatnya masing-masing ya, begitu kata dia. Ya betul, karena nanti jangan sampai apa namanya kalau di on semua berisik gitu. Oke ya. Betul. Baik. Silakan lanjut Kak Teddy. Oke. Suara narasi pakai asli. Oke. Sekarang masuk yang suara kedua. Kak Teddy, nah ini rahasianya nih. Kak Teddy akan bocorkan bagaimana kuncinya. Kuncinya ada di mana? Kuncinya di mana tadi ya? Oh, enggak. Maksudnya kunci suaranya ada di mana sehingga ketika tidak ketemu Kak Teddy lagi, teman-teman bisa menemukan kunci itu karena kuncinya sudah saya berikan. Oke ya, siap. Suara yang kedua, suara pada nada do tinggi. Kita nyanyi sama-sama. Bukan nyanyi apa ya? Main solmisasi dari do biasa sampai do tinggi. Jadi nggak bisa nyanyi ya, tapi berusaha bisa. Coba teman-teman main tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do tinggi itu diambil jadi suara tokoh yang pertama. Coba. Semua nyanyi. Do. Dari do biasa sampai do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu oktav lebih tinggi ya. Coba. Itu bisa jadi suara. Hai teman-teman, aku tersesat. Tolong aku tersesat, tolong. Coba ikuti, ini suara pertama ya. Kita sebut, kita namakan nada do tinggi. Sudah mengulang semua, coba. Tolong aku. Coba bandingkan, beda kan? Nah, ingat, nada tinggi ya, bukan berarti volume harus keras. Coba. Nada biasa, nada tinggi. Coba masukkan ke cerita tadi, biar tidak lupa sehingga bisa TikTok nanti. Pagi, bukan TikTok aplikasi ya, tapi TikTok percakapan. Pagi hari yang sangat cerah, seorang anak tersesat di hutan. Dia sangat ketakutan. Dia terus berteriak minta tolong. Suara yang pertama. Tolong aku tersesat. Gimana ini? Tolong, lontong. Oke. Sekarang masuk suara kedua. Suara pertama bisa ya? Pada mana? Do tinggi. Sekarang suara yang kedua dari jenis suara yang kedua, suara tokoh yaitu suara Kak Dedi menyebutnya suara do tinggi aneh. Ambil suara tinggi tadi. Suara tinggi, maka aneh. Anehnya ini lidah. Nah, ini lidah ditarik ke belakang, tapi tidak kaku, fleksibel. Agak ditarik ke belakang. Suara tinggi, teman-teman. Tetapi aneh. Lidahnya cenderung ditarik. Coba praktekkan. Sambil Kang Hadi memilih kira-kira siapa yang beruntung hari ini praktek. Coba ya. Suara tinggi dulu. Suara tinggi, teman-teman. Ini suara tinggi aneh. Oke, Kang. Dua suara itu dulu. Coba siapa kira-kira nih ya? Kepada Ibu Yuni Nurhayati. Nah, Oke. yang pilih Bu Yuni. Halo Bu Yuni.
Bu Yuni bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Ya, baik. Boleh mengikuti suara versi Kak Teddy yang tadi sudah diajarkan, Bu Yuni? Oke, baik. Ya, silakan. Oke, Bunda Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Bunda, kita sudah belajar 3 suara nih. Sekarang kita latihan ya Bunda ya. Langsung masuk ke dalam cerita. Pagi hari yang sangat cerah, Pagi hari yang sangat cerah, seorang anak tersesat di hutan. seorang anak lagi tersesat di hutan. Dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Dia terus berteriak minta tolong. Dia terus berteriak minta tolong. Nah, suara tinggi Bunda, siap-siap. Tolong, tolong aku. Tolong aku. Nah, stop, teman-teman lihat. Berbeda kan? Suara Bunda Yuni dengan suara tokoh tadi kan? Sehingga anak-anak nanti tanpa melihat wajah Bunda pun ketika dia tidur, dia bisa mengimajinasikan. Nah, keren ya Bunda. Coba ulangi Bunda. Cepat, tolong aku. Cepat, tolong aku. Coba sekarang suara biasanya Bunda. Anak itu terus minta tolong. Anak itu terus meminta tolong. Tolong aku. Tolong aku. Sekarang suara yang ketiganya Bunda. Suara tinggi aneh. Iya temanku, aku siap menolongmu. Iya temanku, aku siap menolongmu. Bunda, masih pada nada tinggi tadi Bunda. Coba, nada tinggi, nada tinggi. Nada tinggi, nada tinggi. Nada tinggi aneh. Nada tinggi aneh. Nah, iya tuh. Terakhirnya udah betul, Bunda. Lidahnya cenderung ke belakang. Iya, aku akan menolongmu, teman. Iya, aku akan menolongmu, teman. Cepat, tolong aku. Cepat, tolong aku. Iya, iya. Iya, iya. Ah, itu Bunda ketemu. Oke, bagus. Sekali lagi sebelum ditutup. Iya, iya. Iya, iya. Aku akan menolongmu. Aku akan menolongmu. Kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Aku akan segera ke sana. Aku akan segera ke sana. Aku di dekat sungai yang ada batu besar. Aku di dekat sungai yang ada batu besar. Ye, tepuk tangan dong semuanya buat Bunda Yuni. Terima kasih Bunda Yuni, berkah selalu, anaknya soleh-soleha. Oke, Kang Hadi dan teman-teman semuanya, ayah, bunda, bapak, ibu, guru. Jadi ini apa namanya satu hal tentang suara ya. Sekarang masuk ke suara keempat nih, siap-siap nih tantangan. Kalau tadi kita bermain di nada tinggi, sebelum ke keempat kita ulang dulu. Suara biasa sama-sama. 1, 2, 3. Suara biasa. Terus suara tinggi. Suara tinggi aneh. Nah, ada yang tanya nih, Kak, tadi warna suara laki-laki dan perempuan kan beda. Yes, berbeda. Tetapi kan nada bisa kita mainkan. Tadi kan kita bermainnya di nada. Coba tadi kan tadi yang bertanya siapa, boleh Kang Hadi mungkin bisa di-linkkan ke beliau yang bertanya terakhir tadi. Gantian. Ibu sambil menunggu Kang Hadi. Ibu Iin. Persiapan. Bu Iin ya. Saya coba. Boleh saya dialog dengan Bunda Iin. Bu Iin sebentar, Bu Iin. Bu Iin. Nah, ini Bu Iin. Boleh tolong dimunculkan Bu Iin wajahnya, punten. Jadi muncul. Udah mandi belum ya? Oke. Wajahnya terlihat di Bu Iin. Ya nggak apa-apa deh. Nggak usah baik kan, ada di butuhnya suara barangkali apa boleh. Belum barangkali apa belum berhias. Silakan. Bunda, sementara suara juga nggak apa-apa. Baik Bunda, warna suara kan beda-beda, betul. Jadi
kayak bunda, saya, laki-laki, perempuan kan beda. Tapi nada bisa kita mainkan. Tadi kan coba Bunda Iin, coba. Suara biasa, do biasa, coba 1, 2, 3. Do biasa. Do tinggi, Do tinggi. do tinggi Eh, aneh, merasa belum bisa berbeda suaranya. tinggi aneh. Tinggi aneh. Nah, itu bisa Bunda ya, tepuk tangan dong. Oke, coba ya, Bunda dibiasakan. Anak kecil itu terus berteriak minta tolong. Anak kecil itu terus berteriak minta tolong. Tolong, tolong aku. Tolong, tolong aku. Nah, stop, itu suara anehnya Bunda. Iya, aku akan menolongmu. Gitu ya. Beda ya? Ya, coba. Coba sekarang yang suara anehnya dulu. Iya, aku akan menolongmu. Iya, aku akan menolongmu. Nah, itu bisa. Sekarang do tinggi biasa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tolong, tolong aku. Tolong, tolong aku. Nah, itu Bunda. Oke, Bunda Iin. Bisa kan ya? Meskipun, Nadanya dulu. ya boleh. Ya masih harus menghafal urutan nada baru bisa mengambil suara itu loh. Mungkin karena belum terlatih ya, Kang. Betul, karena belum terbiasa saja. Jadi, makanya nanti kuncinya adalah, ini sekaligus nih, mumpung ada pertanyaan dari Bunda Iin. Kuncinya adalah, nanti karena kita banyak belajar suara, 1 atau 2 hari memakai 2 suara saja dulu, dibiasakan. TikTok aja, ngobrol 2 suara itu. Nanti baru hari berikutnya pakai berlatih suara yang lain. Begitu Bunda, sehingga pembiasaan itu terjadi. Begitu ya Bunda ya. Jadi coba Bunda Iin sebelum di-close oleh Kang Hadi, coba kita perhati. Ini suara tinggi. Ini suara tinggi. Kalau ini suara tinggi aneh. Kalau ini suara tinggi aneh. Kalau ini suara biasa. Kalau ini suara biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong semuanya Bunda Iin. Oke, baik Kang Hadi. Terima kasih Bunda Iin, tetap menyimak ya. Rasa-rasanya sudah jago nih kayaknya, tidak perlu banyak ragu-ragu lagi ya. Itu mungkin iya. pikir saja. Sebenarnya tinggal tugas saya muncul. hanya ini Kang Hadi, memunculkan saja apa yang memang tadi kan semuanya sudah punya, tinggal kadang tidak berani dimunculkan gitu. Kayak ibaratnya begini, semuanya itu seperti Kang Hadi, jadi di dompetnya itu ada duit, tinggal dimunculkan aja. Gitu ya Kang ya. Oke. Terkendala, ini malah ada yang terkendala pada banyaknya yang cerita gitu. Oke, ini pertanyaan ini kita save dulu ya Bunda, karena nanti ada di slide berikutnya. Oke, kita habiskan suara dulu ya, secara cepat ya. Karena 3 suara ini bolak-balik Kak Dedi selalu pakai saja. Nah, suara-suara lain sebagai intermezzo, sebagai hadiah, sebagai bonus aja untuk anak-anak. Baik, sekarang suara keempat. Tadi kita mainkan tinggi, sekarang kita mainkan rendah. Do rendah. Tadi kan do, si, kita sekarang ke bawah ya, dari nada biasa ke nada bawah. Ini cara menemukannya. Jadi kalau di rumah ada keyboard, ada piano, ada suling, mainkan itu sehingga ketemu rendahnya di mana. Sekarang do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hai teman-teman, aku senang sekali. Oke, semuanya praktekkan ya. Hai teman-teman, aku senang sekali. Bisa ya? Oke, itu suara keempat. Sekarang suara kelima. Suara bawah tadi, suara rendah tadi. Hai teman-teman, ini suara ayah, suara besar. Yang kelima adalah suara, kita kasih nama deh yang tadi, yang tadi kita namakan suara besar ya. Hai teman-teman, ini suara besar. Sama-sama, 1, 2, 3. Hai teman-teman, ini suara besar. Sekarang besar bergetar. Hai teman-teman, ini suara besar dan bergetar. Coba, 1, 2, 3. Oke, bagus. Berapa suara tuh? Suara biasa, suara tinggi aneh,
suara besar bergetar. Nah, 5 suara tuh, Kang Hadi dan teman-teman. Bisa ya. Sekarang ke-6. Nah, sekarang di tengah suara biasa. Kalau tadi kan suara tinggi, rendah. Sekarang kunci suara biasa. Coba. Suara biasa. Oke, sekarang suara ke-6-nya adalah mulutnya. Nah, ini mulutnya. Mulutnya senyum selebar-lebarnya. Senyum, tapi dipaksa. Senyum yang dipaksa 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Hai teman-teman, ini suara biasa tapi sambil tersenyum lebar. Hehehe, wah, aku senang sekali. Padahal pakai suara biasa begini, cuma tinggal senyum aja. Coba dipaksa senyumnya selebar, jangan senyum biasa. Kalau senyum biasa, jatuhnya suara biasa. Coba senyum dipaksa tarik ke kanan ke kiri. Hai teman-teman, ini suara senyum lebar. Hehehe, aku bisa suara yang aneh. Hehehe. Bisa? Keren. Meskipun nggak bisa mendengar, tapi hati saya bisa mendengar. Oke ya. 6, 7 sekarang. Oh, ini banyak sekali nih. Nggak apa-apa, kita bocorkan. Suara sengau. Seolah-olah ini hidung tersumbat. Teman, kalau ini suara sengau. Jadi bukan ini ya, tapi pangkal hidungnya pangkal ya. Seolah-olah tersumbat. Teman-teman, ini suara sengau. Nah, ini. Teman-teman, ini suara sengau. Teman-teman, ini suara sengau. Aku bisa. Seperti kita sedang kena flu gitu ya. Coba ditirukan. Teman-teman, ini suara sengau. Tentu beda dengan suara tinggi tadi kan. Hai teman, ini suara tinggi aneh. Teman-teman, ini suara sengau. Masih ngomong pakai suara biasa, tapi seolah-olah hidungnya tersumbat. Nah, seolah-olah jangan juga nanti dongeng suaranya di teman-teman ini suara sengau. Pasti ada yang ketawa ya. Oke, lanjut. Terakhir deh suara ke-8. Sebenarnya suara ke-8 ini tidak perlu saya ajarkan. Kalau yang usianya mirip saya, paling nunggu 30-40 tahun lagi lah bisa suara ini. Yaitu suara kakek atau nenek. Nah, ini paling menarik nih, anak-anak biasanya suka nih. Oke, kita belajar suara kakek atau nenek. Mulutnya, nah, gini. Lidahnya dimasukkan di antara bibir dan gigi bawah. Terus bicaranya pelan, meskipun pakai suara biasa, tapi bisa. Dimainkan dulu, anak-anak suka. Cucuku yang rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji. Oke. Atau suara yang kedua, cukup bibir bawah dimasukkan. Ada yang tanya tadi, bisakah mendapat tekanan untuk bisa dipelajari? Pertanyaannya kurang, kalimatnya boleh diulangi, kurang jelas ya. Coba, hai teman-teman, aku senang sekali kakek melihat cucu yang bisa. Nah, oke ya. Oke. Teman-teman, suara sudah clear, selesai. Sebelum clear, kita ulangi lagi sama-sama. Mungkin Kang Hadi bisa minta tolong pilih satu orang untuk slide tentang suara. Siap. Kita sama-sama. Siapa ya? Apakah yang Kira-kira yang beruntung? Adalah jeng-jeng. Cara acak saja ya. Sepertinya dari wajahnya yang sudah siap ini Ibu Nani Mariani nih sepertinya ini ya. Ibu Nani. Bu Nani. Silakan Bu Nani. Sebentar, saya buka suaranya ya Bu Nani ya. Silakan Bu Nani, boleh bersuara. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Nani, 8 suara sudah kita pelajari. Ada yang kedengeran background-nya. Iya. Gak apa-apa, anak-anak keren. Baik, Bunda. Kita akan belajar suara ya, Bunda ya. Sebagai mewakili teman-teman,
Ya, mewakili apa? teman-teman tes sejauh mana 2000 ya. suaranya bisa dipelajari atau tidak. Iya. Jadi boleh kita gabung coba. sama Bunda sini di belakang Nih. kamera. Makasih ya. Belajar suara sama Kak Teddy sini. Oke. Iya, Baik ya. Ustaz. Iya. Bunda, suara biasa coba Bunda. Kita Suara 8 biasa. suara dites mewakili teman-teman. Oke. Suara biasa. tinggi. Suara tinggi. Suara tinggi aneh. Suara tinggi aneh. Suara tinggi aneh. Suara tinggi aneh. Sekarang suara tingginya Bunda tadi masih sama kayak suara tinggi aneh. Hmm. Suara tinggi. Suara tinggi. Oke, masih agak bisa. Suara tinggi. Suara tinggi. Suara tinggi aneh, teman-teman. Suara tinggi aneh, teman-teman. Keren. Suara besar. Suara besar. Suara besar. Ini untuk tokoh yang berbadan besar. Ini untuk tokoh yang berbadan besar. Sekarang suara besar bergetar. Kalau ini suara paman. Kalau ini suara paman. Oke, Bunda. Keren. Sekarang senyum lebar. Teman-teman, ini suara senyum lebar, padahal suara biasa. Teman-teman, ini suara lebar pada suara biasa. Oke, diekstrimkan lebarnya Bunda. Coba, suara biasanya Bunda, Iya. suara biasa. Suara biasa. Teman-teman, ini suara biasa tapi sambil senyum lebar. Teman-teman, ini suara biasa tapi sambil senyum lebar. Oke. Suara sengau. Woi teman-teman, kalau ini suara hidung tersumbat. Bentar. Duh, susah. Bentar. Cara nemukannya Bunda, pertama gini dulu Pak. Teman-teman. Oke. Teman-teman, ini suara sengau. Teman-teman, ini suara sengau. Oke. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Ini suara sengau. Yes. Hai teman-teman. Ya. Keren Bunda. Oke, suara nenek Bunda. Empat ya. Cucuku yang rajin belajar. Cucuku yang lagi belajar. Nah, Ini. agak dipelankan dan agak digetarkan Bunda. Karena biar jelas. Hai, cucuku yang rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji. Coba Bunda. Hai cucuku yang rajin belajar ya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ini Bunda Yuni ya, mewakili teman-teman. Sepertinya keren. Teman-teman saya berharap teman-teman bisa seperti Bunda Yuni. Bunda terima kasih ya. Salam buat anak-anak kita. Jualannya laris tadi ya. Terima kasih. Lah, aku nggak jualan. Oh, anak-anak di jualan lagi main jualan. Baik, terima kasih kepada Kang Hadi. Bu Nani. Berikutnya langsung melanjutkan materi, Kak Teddy. Oke, siap. Masuk ke Smile. Suara clear ya, sudah diwakili Bu Nani dan teman-teman tadi. Sekarang masuk ke M, Kang Hadi. M itu adalah, teman-teman, media bercerita. Nah, oke. Slide-nya mungkin dimunculkan dulu, Kang Hadi, biar ada gambaran sedikit. Teman-teman, media bercerita setelah suara, tentu suara ini memegang peran penting dalam cerita. Karena tanpa media pun sebenarnya suara ini adalah kekuatan utama. Jadi tadi sebenarnya suara memegang kekuatan utama, teman-teman sudah selesai lah di suara. Tapi karena kita ingin lebih menarik lagi, lebih asik lagi, maka perlu senjata yaitu media. Diklik 3 gambar keluar, Kang Hadi. Nah, ada 3 gambar, teman-teman semuanya. Bagaimana menggunakan media bercerita. Nah, ini saya sambil mengenalkan juga. Jadi, mohon izin, saya selain motivator di APKO, saya juga pendongeng di Kampung Dongeng Indonesia. Nah, ini beberapa guru saya di sana. Baik, teman-teman, media bercerita
kita ada dua hal kalau belajar dengan Kak Dedi. Yang pertama adalah media dengan yang menempel di tubuh. Nah, ini harus kita maksimalkan nih, media yang nempel di tubuh. Dan yang kedua adalah media di sekitar kita. Dengan buku, dengan boneka, dengan mainan anak-anak yang ada, dengan gelas, dengan botol. Jadi, semua media di sekitar kita bisa kita jadikan sarana kita belajar untuk mendongeng. Jadi, contoh, ketika ada botol, anak dikenalkan botol plastik, botol kaca, lewat cerita tentunya. Tidak seperti pembelajaran kita saat kuliah dengan serius, tidak. Tapi lewat alur cerita bisa kita kenalkan benda-benda baru, bisa mainan anak-anak kita gunakan. Oke ya, ini tentang media. Media yang di sekitar kita, prinsipnya adalah kenalkan media untuk media pembelajaran anak-anak lewat cerita-cerita kita. Sehingga apa? Media ini memperkuat pesan yang kita sampaikan. Tentu akan lebih menarik ketika kita bercerita tentang gajah, tapi kemudian sambil kita tunjukkan gambar gajah di buku atau kita bikin sendiri. Atau langsung lihat gajahnya, hadirkan di rumah. Tentu tidak bisa ya. Oke. Sekarang Kak Didi akan melatih, kalau media yang di luar, intinya manfaatkan semua benda di luar. Sekarang kita latih, sekarang ke wajah saya Kang Hadi. Kita kembali ke wajah, karena media yang selain yang ada di sekitar, juga yang nempel di tubuh. Oke ya, media yang menempel di tubuh adalah ini. Dari tadi teman-teman melihat kan, ekspresi. Jadi tolong nanti mainkan ekspresinya dan gestur. Nah, ini media yang tidak pernah ketinggalan. Jadi tolong teman-teman semuanya ketika bercerita, ekspresi harus berbicara. Sekarang kita latihan sekilas. Senyum, ekspresi bahagia. Ibu, aku bahagia sekali. Hari ini bisa berpuasa penuh 1 hari full. Sedih. Ibu, hari ini aku sedih melihat temanku tidak bisa berbuka puasa. Dia tidak punya uang untuk berbuka, apalagi makanan. Oh, kau sedih, Nak? Ibu akan membantu, Nak. Oke ya, jadi ketika bercerita, wajah ini jangan datar-datar saja, tapi harus berbicara sesuai dengan ekspresinya. Tapi ingat, satu hal, kita sedang bercerita. Jadi apapun ekspresi tokoh, tolong tetap hadirkan suasana fun, bahagia, senyum. Kenapa? Jadi meskipun marah, nanti marahnya jangan marah seperti kita bermain teater. Jadi nanti anak-anak malah takut, malah nanti trauma dengan ceritanya. Contoh, tiba-tiba kita cerita singa, keluar anak belum siap, lotot gitu, anak takut, mama nggak cerita lagi, karena takut trauma. Jadi siapkan dulu ketika ada tokoh yang jahat mau keluar, adik, ada raksasa, dia mau keluar, raksasanya serem loh, nanti dedek takut nggak? Wajahnya nanti serem, badannya besar tinggi, raksasanya keluar, begini. Nah, jadi tetap dengan tersenyum. Hai anak kecil, kemana kamu? Nah, itu. Jadi meskipun seram, tapi seram yang lucu usahakan. Kak, kok harus lucu? Kan anak perlu karakter marah, karakter sedih. Nah, ini kuncinya. Ingat, kita bercerita menasehati anak. Butuhnya adalah saat bercerita menasehati anak. Ketika anak dalam suasana bahagia, otak akan terbuka. Nah, gelombang otak yang terbuka itu dengan suasana bahagia tentu akan lebih masuk dibandingkan anak dalam keadaan tertekan, takut, atau trauma. Ini mungkin salah satu rahasianya kenapa ekspresi apapun tokohnya tetap dalam koridor, dalam payung, dalam rel fun, bahagia.
Oke, M sudah selesai. Tidak terasa ya, Kang Hadi. Beberapa menit lagi kita akhiri. Oke, SM. Sekarang I yang penting. I ini adalah isi cerita. Nah, isi cerita itu teman-teman semuanya, isi cerita. Nah, bagaimana isi cerita? Nah, setelah media tentu ada isi cerita. Nah, ini tentu isi cerita teman-teman ini harus ramah anak. Kalau saya singkat di ureannya ada. Oke, ureannya adalah silakan diklik ya, diklik. Oke. Nah, teman-teman tolong karena kita dongengnya adalah dongeng edukasi, dongeng pendampingan anak, dongeng memberikan nasihat, tentu. Nah, ini yang suka menjadikan protes orang-orang, Kak, kan dongeng begini-begini, banyak hal negatif. Nah, tentu kita sebagai seorang motivator, seorang pendidik, seorang orang tua, mulai sekarang harus meng-cut cerita-cerita yang tidak ramah anak, cerita-cerita yang menyimpang, cerita-cerita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, kalau ke kita, Kak Teddy. Nah, maka kita harus cut, teman-teman semuanya. Nah, ini nyambung nih dari Pak Badra ya. Kita akan bedah di isi cerita ini, Pak. Jadi ada minimal isi cerita ini 3 kriteria isi cerita yang ramah anak. Apa itu? Bisa diingat-ingat nih. Selain ini, uraiannya kan banyak tuh di slide ya. Edukatif, mengajarkan perjuangan, membuat anak mampu berpikir dengan nalar, sikap-sikap kebaikan-kebaikan yang lain, nilai-nilai norma. Nah, itu kita rangkum dalam 3 hal. Yang pertama adalah ceritanya, apapun ceritanya, harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh, ada cerita seekor ayam terbangun dari tidurnya. Aku harus bangun pagi. Ayam itu terbangun dari tidurnya, tapi masih ada sahabatnya. Kau berisik sekali, masih pagi. Kita harus bangun pagi. Memang apa yang membuatmu senang bangun pagi? Lihat, aku senang bangun pagi. Selain aku bisa cari makan, lebih pagi dari teman-teman yang lain. Aku senang melihat anak kecil bangun pagi lalu sholat subuh. Lihat, masa sih? Sahabatnya ayam jago yang bernama ayam cengir pun penasaran. Dia terbangun juga. Aku ikut bangun pagi. Dibuka matanya. Ting! Wah, iya, aku melihat anak-anak yang bangun pagi lalu sholat subuh. Wajahnya semakin bercahaya. Allah ridho pada dirinya. Oke, stop. Ini tentang apapun ceritanya harus kita sambungkan kepada nilai-nilai agama. Di buku mungkin ada cerita ayam mencari makan, tapi karena kita sedang mengajarkan sholat misalkan, maka hubungkan dengan sholat subuh, hubungkan dengan sedekah, hubungkan dengan yang lain. Seperti itu ya. Jadi cerita yang menarik adalah yang ramah anak adalah satu, mendekatkan diri kepada Allah, baik itu akidah, akhlakul karimah, ibadah ataupun muamalah. Itu kita harus kuatkan itu. Nah, jadi apapun ceritanya harus dibikinkan nasihat itu. Yang kedua, hindari hal-hal negatif. Pornografi, kemudian percintaan, perkelahian yang berlebihan dan seterusnya. Ini hindari hal-hal negatif, baik itu kata-kata maupun adegannya. Contoh, hei anak kecil, kau akan masuk hutan sini. Ya? Iya, aku ingin masuk hutan sini. Bagaimana? Aku ingin mencari bunga untuk obat kakekku. Kau harus melawan aku dulu. Nah, di buku atau adegan pencet. Ada adegan anak kecil yang sedang berkelahi dengan raksasa sampai kemudian diceritakan berkelahiannya. Stop. Itu tidak perlu diceritakan adegan perkelahiannya. Pertanyaannya lalu bagaimana, Kak? Itu kan harus diceritakan. Yes, pilih kalimat, pilih adegan yang nyaman. Contoh, adegan perkelahiannya menjadi begini. Wahai raksasa, aku harus masuk ke hutan kamu. Bagaimana caranya?
Kau harus mengalahkan aku untuk bisa masuk ke hutan ini. Tapi aku tidak ingin berkelahi. Kau harus mengalahkan aku. Teman-teman, pangeran kecil itu terpaksa karena dia harus mengambil bunga untuk obat kakeknya. Pangeran kecil itu dia melawan raksasa itu karena kecerdasannya. Pangeran kecil dengan mudah mengalahkan raksasa. Kenapa? Pangeran kecil sebelum melawan raksasa dia belajar dengan hebat. Dia berlatih, berolahraga dengan semangat dan rajin makan makanan yang sehat. Sayur dan buah selalu dia makan sehingga tenaganya kuat, badannya sehat, otaknya cerdas. Dengan mudah raksasa itu dikalahkan oleh pangeran kecil itu. Nah, teman-teman lihat, yang saya tekan adegan apa? Yang saya tekan itu adegan persiapan si anak, bukan perkelahiannya, tetapi makan makanan yang bergizi, olahraga, rajin belajar, berlatih. Itu ya yang dimaksud dengan cerita ramah anak, hindari hal-hal negatif, baik kata-kata maupun adegan. Dan yang ketiga, tentunya semua cerita harus kita siapkan nasihat utamanya ini apa. Jadi kita punya misi, on mission. Jangan sampai ceritanya ngambang. Dan fokus pada satu nasihat dulu. Jangan, Kak, aku satu cerita mau mengubah seluruh kebiasaan anak-anakku. Tidak bisa. Kita harus fokus ya, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, ini tentang isi cerita. Nah, tadi ada yang bertanya, Kak, aku terlalu banyak stok cerita. Oh, keren ini. Kadang biasanya pertanyaannya, saya nggak punya banyak stok cerita. Nah, baik teman-teman semuanya, Kak, bagaimana sih memunculkan cerita? Ada 3 sumber cerita. 1, pengalaman pribadi. Bisa kita ceritakan. Tentu disesuaikan dengan usia anak. Nanti nyambung ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, dari buku-buku yang kita baca, baik buku-buku motivasi, buku-buku cerita dongeng, buku-buku kisah-kisah yang lain, kita bisa ceritakan. Dan yang ketiga adalah dari cerita-cerita yang turun-temurun, tapi tentu kita sesuaikan, baik dari buku, pengalaman pribadi, maupun cerita turun-temurun ini, kita sesuaikan dengan Caranya dibikin si Manuela tadi. Nih, coba dong. Kita sesuaikan dengan 3 hal tadi ya. Cerita yang ramah anak. Oke, ada yang bertanya tadi, Kak, bagaimana tentang cerita sesuai dengan usia? Nah ini, sip, untung diingatkan. Pengalaman Kak Teddy saja, cerita, nah ini bisa dicatat nih, diingat-ingat, cerita sesuai dengan anak. Pertama, anak usia kelompok bermain ke bawah. Berarti usia 3 tahun ke bawah ya, Bunda ya. 3 tahun ke bawah itu lebih suka kepada cerita-cerita yang berbau jenaka, yang lucu-lucuan gitu kan, yang lucu-lucu aja. Ini suka nih mereka yang lucu dan tentang benda-benda yang baru dia lihat. Nah, yang baru dia lihat, contoh ada bunga, kan anak kecil suka. Itu apa? Bunga. Itu apa? Daun. Itu pohon. Itu kita orang tua kadang jawabnya hanya satu kata saja, sehingga muncul generasi-generasi yang Dia manggil gue. satu kata itu. Tapi Papa. kenapa tidak jelaskan? Bunda itu apa? Oh, itu daun. Daun yang masih hijau. Ibu maaf. Kakek daun, aku daun hijau. Nah, cerita itu daun. Anak nanti akan terpesona dengan cerita kita. Sudah. Oh, dimute. Ya. Itu tentang cerita sesuai usia. Nah, kemudian naik sedikit tuh. Yang pertama tadi mohon maaf, kita ralat ya. Usia 3 tahun ke bawah tentang hal-hal yang baru dia lihat, dia tanyakan. Dulu maaf, tolong dimutekan. Yang kedua, naik usianya, usia TK, usia 4, 5, 6, sampai 7 tahun. Itu sesuatu yang lucu, maaf tadi lewat ya. Usia paling bawah, usia cerita tentang sesuatu yang baru dia lihat. Kemudian naik tentang yang lucu-lucu tuh, cerita jenaka, itu biasanya ada di dunia binatang.
cerita kancil, cerita ayam jago, cerita kelinci, cerita Bigfoot. Nah, itu suka tuh. Kemudian naik tuh SD kelas usia 7 sampai kelas 5 itu tentang hal yang berbau petualangan, yang heroik. Kalaupun binatang, binatangnya harus berpetualang. Oh, atau tokoh yang berpetualang. Itu suka tuh anak-anak. Nah, nanti naik tuh ke anak SD kelas 6, SMP, SMA. Bisa Kak kita ceritakan, kita dongengin? Bisa, tapi ceritanya jangan cerita kancil lagi, sudah tidak masuk ke dia. Anak sudah kelas SD, K6, SD, SMP, SMA, nah ini rahasianya. Ceritakanlah tentang sukses story, tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi anak itu, syukur yang sesuai dengan cita-citanya. Kita kenalkan tuh banyak tokoh-tokoh itu sudah mulai bisa. Nah, itu ya Bunda ya rahasianya. Terus usia kita nih, usia 30-40 tahun, ya itu biasanya tokoh-tokoh yang sukses dalam hal finansial. Kita senang tuh ceritanya Ustadz Yusuf Mansur, ceritanya tentang siapa tuh yang punya Transmart itu, yang punya buku Anak Singkong. Nah, itu Hairul Tanjung. Khairul Tanjung dan seterusnya. Kita suka baca itu. Tapi kalau sudah kakek nenek, nah ini rahasia juga nih, dongeng ke kakek nenek. Itu cerita ke kakek nenek itu jangan cerita tentang apa namanya orang kaya, sudah nggak nyambung lagi. Kakek nenek itu, ini rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau cerita ke Simbah-Simbah, itu ceritanya tentang dua temanya. Yang pertama tentang kesehatan. Yang kedua tentang alam barzah, sesuatu yang bau-bau kuburan, tentang hidup, tentang kematian. Itu suka tuh Simbah-Simbah. Itu rahasia kita ya. Tolong jangan dijaga. Nanti bisa cerita ke pengajian-pengajian nenek-nenek. Udah, isi cerita sepertinya clear ya teman-teman semuanya. Jadi dari apapun sumbernya silakan cari, tapi ingat 3 ini harus dipegang. Cerita kita harus ramah anak. Oke Kang Hadi, SMI selesai. Sekarang L. Baik. L itu apa? L itu apa ya? SMI. L itu adalah WUS. SMI. Ini masih ini ya, ini sudah kita bahas lah ya. Okay. L. Lanjut. Nah, ini lisan berbahasa. Teman-teman semuanya, L ini adalah tentang lisan berbahasa. Jadi saat bercerita, saat kita cerita itu usahakan berbahasa kita harus berbahasa yang baik untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena saat bercerita, anak-anak juga belajar, melihat, mengamati bagaimana kita berbahasa. Bunda pernah melihat atau menyaksikan anak-anak yang ketika ditanya, ketika dewasa, dia hanya bicara 1-2 kata. Anak sudah makan? Sudah. Belajar? Sudah. Sudah ini? Belum. Sudah ini? Sudah. Sudah ini? Belum. Nanti ujung-ujungnya kepo. Tapi alangkah senangnya ketika kita telepon anak kita nanti ketika dewasa. Anakku sudah makan? Sudah Bunda, aku makan dengan ini. Aku masak sendiri, bla bla bla. Anak bercerita. Rasakan deh sensasinya. Itu akan terbangun ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang dahsyat. Nah, intinya adalah dari lisan berbahasa 2 hal. Berbahasalah yang baik, tentu bisa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, atau bahasa asing kalau memang menguasai itu. Berbahasalah dengan baik dan dengan bahasa yang positif. Kang Hadi, saya minta izin tentang lisan berbahasa ini bahasan seharian sendiri. Sudah saya rekam Kang Hadi, ada di YouTube saya. Nah, channelnya teman-teman semua di Kak Teddy Kartino itu ya, nanti bisa dilihat lah. Boleh. Itu ada kurang lebih 8 video tentang lisan berbahasa harapan. Jadi ketika kuncinya adalah ketika kita berbahasa, kita ingin dong kata-kata kita berharap kata-kata kita didengarkan dan dilakukan anak-anak. Bukan begitu Kang Hadi? Betul. Oke. Nah, maka kita ingin bahasa kita didengarkan. Nah, bagaimana caranya, rahasianya? Kak Teddy punya materi
Bahasa Harapan, HOPE, HOPE. Nah, ini nanti silakan pembelajarannya ada di YouTube. Buka linknya Kak Teddy Kartino. Kemudian nanti boleh subscribe, like-nya, komennya, iklan. Oke, kita lewati ya. Intinya lisan berbahasa ini dua hal. Berbahasalah yang baik dan benar, nah, dan berbahasalah yang positif secara konten isinya. Karena apa? Anak-anak akan meniru bahasa kita. Anak-anak akan melihat dan menirukan bahasa kita. Kenapa? Di Arab, waktu kata di Arab itu, anak-anak kecil itu bisa bahasa Arab dengan fasih. Kenapa? Iya, niru maknya gitu kan, yang orang Arab juga. Kenapa Kak Dedi bisa bahasa Jawa? Karena orang tua kita bahasa Jawa dan seterusnya. Itu ya. Jadi bahasa penting bahasa nih sebelum ke slide berikutnya. Bahasa ini adalah sebuah peradaban. Jadi kita bisa melihat peradaban dari bahasa. Kita tentu orang-orang yang ini kuncinya. Oke ya. Baik, teman-teman yang berbahagia, beberapa menit-menit terakhir ke E. Silakan Kang Hadi ke E. Materi terakhir dari Kak Dedi. Teman-teman, SMIL sudah kita pelajari, sudah kita kuasai. Suara sudah bagus, media bercerita kita gunakan. Isi ceritanya menarik dan penuh nasihat. Lisan kata-katanya positif dan baik. Nah, sekarang E. Empati. Berceritalah dengan empati. Empati itu ranahnya di mana? Ranahnya di hati. Jadi ini senjata kita sebagai seorang manusia dan sebagai hamba Allah. Kita hadirkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, kita hadirkan senjata ilahiyahnya. Jadi setelah suara dan SMIL itu kita gunakan, maka berikutnya adalah agar cerita kita menghujam ke dalam hati anak-anak, gunakanlah empati, gunakanlah hati dalam anak-anak kita. Bercerita, ingat, bercerita bukan sekedar dari mulut ke telinga, tetapi dari hati ke hati. Nah, teman-teman, ada yang tanya, S itu apa? S itu suara. Bunda. Jadi, S itu suara, M itu media cerita, I isi cerita, L lisan berbahasa, dan yang terakhir adalah E, empati. Berceritalah dari hati ke hati, teman-teman semuanya. Nah, kalau ekspresi itu ikut di media, Bunda. Media cerita. Media cerita itu ada ekspresi. Media itu dua. Media yang nempel di tubuh, ekspresi dan gestur, dan juga media yang di sekitar, di luar tubuh kita, yang ada di sekitaran kita, buku, boneka, benda-benda yang baik. Kang Hadi dan teman-teman semuanya, Kak Dedi rasa mungkin itu sekilas materi bagaimana orang tua Kak Dedi dibekali dengan smile, suara unik, media bercerita, isi cerita yang bagus, lisan berbahasa, dan E adalah empati. Teman-teman, nah sebagai closing dari Kak Dedi, barangkali nanti ada mungkin 5 menit pertanyaan. Kak, kenapa kita harus capek-capek bercerita dengan full versi tadi, dengan bahagia tadi, dengan suara yang bagus? Minimal 3 manfaat yang akan didapatkan. 1, manfaatnya adalah A, B, C. Apa itu? A, B, C. A, akrab dengan anak-anak. Harapannya ketika nanti ayah bunda melakukan semua ini, kedekatan dengan anak-anak kita menjadi lebih lekat, menjadi lebih akrab. Kenapa? Anak suka dengan cerita kita. B, B-nya ini adalah bahagia. Anak-anak bahagia berinteraksi dengan orang tuanya. Tidak sekedar orang tua ketika berinteraksi dengan anak, hei, makan, tidur, marah-marah mulu gitu kan. Tidak. Dan yang terakhir C, C-nya adalah cerdas. Karena tadi di cerita kita banyak menanamkan pesan,
menanamkan nilai-nilai pengetahuan, menanamkan tentang manfaat benda-benda di sekitar, menanamkan bagaimana harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara bercerita tekniknya. Oke, baik. Ayah bunda semuanya mungkin itu sekilas dari Kak Teddy. Tadi ada yang bertanya bagaimana mengeluarkan suara, nanti boleh tanya ke sahabatnya, atau nanti Kang Hadi ada rekamannya bisa diakses di mana. Mungkin itu saya kembalikan ke Kang Hadi. Terima kasih Kak Teddy atas materinya yang keren banget nih. Insya Allah bisa dipraktekkan langsung ya. Rasa-rasanya sudah pada nggak sabar nih, langsung pengen ketemu anak-anak ya. Walaupun memang ya belum diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak, mungkin nanti dengan media-media seperti ini bisa dioptimalkan, bisa digunakan dengan baik ya. Nah, waktu tersisa tinggal 9 menit lagi, jadi rasa-rasanya tadi pertanyaan juga sudah banyak ya yang masuk sambil berlangsungnya materi, dan insya Allah sih sudah terjawab semua begitu ya. Nah, sebagai penutup buat para peserta yang memang ingin berlanjut materi Kak Teddy ya, bisa nanti melalui saya, komunikasi dengan saya untuk mengundang Kak Teddy di kegiatan sekolahnya begitu ya, via Zoom seperti ini. Nanti mungkin bisa Kak Teddy langsung berdongeng atau secara TikTok saja bergantian dengan para gurunya gitu ya. Nanti biar melalui media saya atau Apus Gesti Motivatindo begitu ya. Karena kami juga punya program, programnya adalah program Ramadan Berbagi serasi online, yang ini nanti akan diisi oleh para trainer Apus, salah satunya Kak Teddy, yang nanti mungkin Kak Teddy akan berbagi dongeng ataupun inspirasi-inspirasi begitu ya melalui sekolahnya masing-masing begitu. Bagi para guru yang hadir dalam kesempatan ini, kami persilahkan untuk terhubung lagi dengan kami begitu ya untuk kegiatan-kegiatan sekolahnya. Terlebih memang kegiatan sekolah proses KBM tidak bisa dilaksanakan di sekolah, maka kami berupaya tetap melaksanakannya via online begitu ya, supaya dakwah tetap berjalan, Ramadan tetap penuh manfaat. Bukan begitu Kak Teddy ya? Betul, insya Allah. Baik, sebagai penutup kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para peserta. Insya Allah rekaman ini akan kami upload di di YouTube kami ya. Semua videonya akan kami upload di YouTube kami, di channel kami di Apko Motivatindo. Mohon berkenan untuk menunggu durasi waktunya. Insya Allah masa menunggu proses editing supaya terlihat lebih rapi begitu ya untuk ditonton. Dan kami juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelumnya sebetulnya ya. Kemarin kami mengadakan kegiatan dengan Bapak Aris Setiawan, kemudian dengan Ayah Febri, dengan Bang Rian, materi-materi yang luar biasa. Mohon menantikan materi-materi kami berikutnya. Insya Allah ada banyak materi-materi yang luar biasa dengan trainer-trainer kami yang insya Allah sudah berkompeten di bidangnya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan apakah ada sertifikat untuk pelatihan ini? Akan kami diskusikan dulu dengan tim karena pelatihan yang cukup singkat ya. Insya Allah akan kami diskusikan dengan tim apakah memang disediakan sertifikat atau seperti apa. Karena kan kami juga harus mengecek terlebih dahulu siapa saja yang ikut di dalam acara ini ya. Khawatirnya ada yang tidak ikut tapi tidak dapat sertifikat begitu ya. Nanti kami diskusikan dengan tim dan pimpinan begitu ya. Oke, terima kasih banyak atas keikutsertaannya. Jazakumullah khair. Semoga kita bisa bergabung. Insya Allah kita akan masuk ke sesi kedua di jam 10. Kak Teddy mohon tetap stay. Silahkan ada jeda waktu istirahat beberapa menit untuk lanjut ke sesi kedua. Bagi para peserta yang ingin lanjut ke sesi kedua, kami persilahkan. Namun ya tetap terbatas 100 peserta, mudah-mudahan sih cukup ya, insya Allah. Terima kasih, kita tutup kegiatan ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami. Terima kasih.